Bunga melati harum baunya, lebih indah diletakkan di atas meja. Izinkan kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Yuk kita kenalan dengan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ibu Yunita Kristanti dari SD Negeri 1 Jati Greges. Yang kedua ada Ibu Tia Ayu Anggraini dari SD Negeri 2 Pacewetan. Yang ketiga ada Ibu Primianti Tia Ayu dari SD Negeri 2 Gemengeng. Yang ketiga ada Ibu Nani Nur Hidayah dari SD Negeri 2 Embat-Embat. Yang kelima ada Ibu Badriah dari SD Negeri 1 Landangan. Bapak dan Ibu sekalian, kita dari kelompok 3 akan mengangkat permainan gobak sodor sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk kita ulas, apa sih permainan gobak sodor itu? Permainan gobak sodor atau galasin atau bisa disebut juga galah asin merupakan salah satu permainan olahraga tradisional khas Indonesia. Gobak sodor berasal dari gobak yang artinya bergerak dengan bebas dan sodor yang artinya tombak. Olahraga tradisional ini dilakukan dua kelompok yang masing-masing berisikan 3-5 orang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Aku Carlo. Hari ini aku dan teman-temanku akan bermain permainan tradisional Indonesia bernama gobak sodor. Teman-teman tahu tidak? Gobak sodor adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini juga biasa dikenal sebagai gala asin, galasin, atau gobak. Konon, nama permainan ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu gobak through the door, yang dalam bahasa Indonesia artinya nembus pintu. Permainan ini dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penjaga dan tim penyerang. Setiap tim terdiri dari 3-5 orang. Tim penjaga bertugas menjaga garis dan menghalangi tim penyerang untuk menuju garis akhir. Penjaga harus bergerak di dalam garis lintasan yang dijaganya dan tidak boleh melewati atau keluar dari garis tersebut. Menjaga garis dibagi ke dalam dua tugas. Satu orang bertugas sebagai kapten yang menjaga garis dengan bergerak dari depan ke belakang sepanjang arena permainan. Sisa penjaga garis lainnya bertugas dengan bergerak ke kanan dan ke kiri garis lintasan jaga. Tugas tim penyerang adalah melewati penjaga tanpa tersentuh sampai ke garis akhir, kemudian kembali lagi ke garis awal. Apabila salah satu anggota tim penyerang bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka tim penyerang dikatakan menang. Tim penyerang akan kalah apabila salah satu anggotanya tersentuh oleh penjaga atau kakinya keluar dari batas area permainan. Untuk bisa memenangkan permainan ini, kita harus lincah, bisa berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, kita perlu logis dan kreatif dalam menyusun strategi untuk menghadapi tim lawan. Permainan ini juga membutuhkan kejujuran. Kita tidak boleh curang dan harus menerima siapapun yang menjadi pemenangnya. Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan sosial, fisik, motorik, kecerdasan, dan kepribadian kita. Yang kita bahas adalah nilai-nilai dalam permainan gobak sodor. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada tanggung jawab, ketiga ada disiplin, yang keempat kerja keras, 5 toleransi, 6 percaya diri, 7 kemandirian, 8 berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yuk kita bahas mulai dari kejujuran. Nilai kejujuran pada permainan gobak sodor adalah apabila dalam permainan tersebut ada yang menginjak garis atau menyentuh kawannya, maka
sesuai dengan perannya masing-masing sebagai anggota kelompok yang menjaga garis horizontal ataupun jaga garis vertikal. Selanjutnya, disiplin. Anak-anak harus mematuhi ketentuan dan aturan dalam permainan gobak sodor. Kedisiplinan dalam permainan ini melatih anak agar dapat berdisiplin dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Kerja keras. Anak-anak berusaha kerja keras menerobos garis-garis yang dijaga lawan untuk mendapatkan nilai kemenangan. Kerja keras ditunjukkan kelompok yang sedang jaga garis dengan berusaha mengejar anggota kelompoknya. Toleransi. Dalam tim permainan gobak sodor, anak diberikan kebebasan memilih timnya untuk bermain, tetapi tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak ada pemisah ruang, semua anak boleh bermain tanpa melihat agama, suku, ras. Percaya diri. Ketika mulai permainan, anak-anak tidak pernah berpikir kalah duluan. Mereka yakin terhadap kemampuannya untuk menang dan berani menghadapi lawan. Mandiri. Dalam permainan gobak sodor, anak harus bisa mandiri. Meskipun ini permainan kelompok, tetapi harus tetap mengandalkan diri sendiri, tidak boleh bergantung pada teman yang lain. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Gobak sodor merangsang aktivitas berpikir, menentukan strategi untuk menerobos garis penjagaan lawan, melihat situasi dan kondisi, mengambil kesempatan, mengecoh lawan, dan memikirkan bagaimana cara memperoleh kemenangan tanpa tersentuh penjaga garis saat melintas. Implementasi permainan gobak sodor pada pembelajaran di kelas, khususnya pada mapel PJOK, karena berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik anak. 2. Pada mata pelajaran matematika, karena pada pelajaran matematika bisa melatih anak menggambar bentuk-bentuk bangun datar. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, kemanusiaan. Contohnya, menjenguk teman yang sakit, memberi bantuan pada korban bencana alam. Yang kedua, disiplin, datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kejujuran. Pada waktu ulangan tidak boleh mencontek. Ketika menemukan uang atau barang, harap dilaporkan kepada guru. Tanggung jawab. Mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Mandiri. Mengerjakan soal ulangan sendiri. Religius. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Bersedekah. Infak pada hari Jumat berkah, hafalan surat-surat pendek, sholat duha, membaca Asmaul Husna. Kesopanan, hormat kepada orang yang lebih tua, berjabat tangan sebelum masuk kelas. Gotong royong, kerja bakti, misalnya pada Jumat bersih, melaksanakan tugas piket. Toleransi, tetap berteman meskipun dengan yang berbeda agama, tidak mengganggu teman yang sedang pelajaran walaupun berbeda agama. Jalan-jalan ke Kediri, tidak lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.